Jadi sekarang kita harus cari pasangan dari dia ini. Gimana, ada saran? Kalau yang ini gimana? Kayaknya belum deh. Nah, kalau ini gimana? Menarik. Gimana? Boleh. Oke, fix. Ini aja. Oke, fix lah. Setiap langkah selalu membawa kita ke tempat yang baru. Tapi bagaimana jika langkah itu juga mempertemukan kita dengan seseorang yang belum pernah kita kenal sebelumnya? Di Maluku Utara, sebuah perjalanan akan dimulai. Bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tapi tentang cerita yang akan ditemukan. Assalamualaikum teman-teman. Halo, nama saya Nia. Jujur hari ini belum tahu sih bakal mau kemana. Tapi katanya mau ketemu sama seseorang. Dan kita akan jalan bersama. Agak deg-degan sih, tapi juga penasaran. Assalamualaikum, hai, saya Idar. Saya cuma dikasih tahu satu hal, kalau hari ini saya nggak akan sendiri. Saya juga belum tahu siapa orangnya dan akan kemana aja. Dua langkah, dua cerita, dipertemukan dalam satu perjalanan yang sama. Halo Kak. Oh, halo. Jadi Tang Dua partner hari ini? Kayaknya begitu. Jujur belum tahu sih Tang Dua mau gimana. Iya, kita lagi. Kita sudah 24 tahun tinggal di Maluku Utara tapi belum eksplor semua. Kita baru gunung kali terakhir SMP apa? Ekspor di bulan puasa. Tenang, semua buka nih. Baru eksplor, menu buka puasa kamu kada. Maluku Utara bukan hanya tentang keindahan alamnya, tapi juga tentang kehidupan, usaha, dan nilai yang dijaga di dalamnya. Termasuk bagaimana prinsip halal menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kita suka sekali suasana kayak begini. Kayak hidup begitu. Iya, dan sebenarnya dari sini semua proses makanan itu dimulai. Hah? Dari bahan baku sampai akhirnya jadi makanan yang Tora konsumsi. Dan ada yang namanya halal value chain. Kita pernah dengar, tapi belum terlalu paham. Jadi bukan cuma soal makanan itu halal di akhir. Berarti halal tuh bukan cuma label, tapi proses. Betul, itu yang namanya halal value chain. Kadang Tong tersadari, setiap hal yang Tong temui itu punya proses yang panjang. Iya, termasuk makanan, usaha. Itu semua ada di cerita. Saya jadi penasaran, siapa yang memastikan semua proses itu? Sudah siap melangkah bersama negara rempah untuk ekspor jejak ekonomi syariah di Maluku Utara? Halal Center. Tong pi ke sana? Setiap langkah akan membawa kita lebih jauh. Bukan hanya tentang perjalanan, tapi tentang memahami nilai di baliknya. Berarti di sini aktivitas kesehariannya apa saja ya, Pak? Kami di Halal Center IAI Asidi Keraha Maluku Utara, kami senantiasa melakukan edukasi, sosialisasi kepada pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal. Dan kami juga mendampingi para pelaku usaha untuk mengajukan produk untuk disertifikasi halal. Berarti ini juga bagian penting dari halal value chain ya, Pak? Iya, betul sekali Mas, karena halal ini kita tidak bisa lihat dari proses akhirnya saja, tapi di situ ada proses produksinya yang harus kita tinjau, kita lihat, kita verifikasi dan kita validasi. Dan
Di tahun 2026 ini ada program sertifikasi halal gratis atau kita sering sebut dengan Sehati. Nah, di situ kita bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk bagaimana kita mendampingi para pelaku usaha UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal produk mereka. Berarti program Sehati ini sangat membantu sekali ya Pak? Iya betul Mbak, sangat membantu sekali bagi para pelaku usaha UMKM untuk bagaimana produk mereka bisa dikembangkan lagi, bisa masuk ke pasar modern lebih baik lagi dan lain sebagainya seperti itu. Ternyata tuh bukan cuma DP tempat, tapi DP orang-orang juga harus dipersiapkan. Yuk kok. Ada pelatihan khusus. Nah, ini ada DP ahli. Misi Pak Suwardi. Mari. Ini saya pertama penasaran bagaimana proses sertifikasi program Juleha, juru sembelih halal. Kalau menyembelih Juleha itu kan berkaitan dengan penyembelihan. Jadi menyembelih itu harus sesuai dengan syariat Islam. Makanya dia memang butuh pelatihan. Ya, kita tidak boleh asal menyembelih. Jadi di penyembelihan itu nanti diajarkan semua tuh, ya, kayak berkaitan dengan hewan yang disembelih, sehat atau tidak, kemudian alat yang kita gunakan, ya kan, pisaunya harus tajam, itu nanti diajarkan semuanya. Kemudian tidak lupa lafal-lafal yang akan kita bacakan saat kita menyembelih itu. Berarti hal itu dijaga bahkan dari tahap paling awal ya Pak? Iya, harus dijaga. Kenapa? Karena hewan yang halal dimakan sekalipun, kalau kita salah dalam penyembelihan itu bisa jadi haram, tidak bisa kita konsumsi. Alhamdulillah dari Bank Indonesia menginisiasi bekerja sama dengan beberapa unsur terkait sehingga melaksanakan program sertifikasi Juleha. Alhamdulillah saya juga termasuk di dalamnya dan kami diajarkan tentang banyak hal yang dulunya kami tidak pernah tahu tentang hal itu. Padahal kalau untuk menyembelih kami melihat sehari-hari kami lihat. Akan tetapi banyak hal yang kami baru tahu ketika kami mengikuti pelatihan sertifikasi tersebut. Awalnya tuh tak pikir halal tuh hanya label. Tapi ternyata ada proses panjang di baliknya. Dan semua tuh saling terhubung. Itu dia tuh, halal value chain.